Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam kesempatan kali ini saya Muhammad Nabil dari kelompok 1 105 akan melakukan sesi wawancara dengan Pak Junison Afandi. Halo Pak Junison Afandi, sebelumnya terima kasih atas waktunya yang mau menyempatkan diri untuk saya wawancarai. Saya ingin mewawancari Anda tentang perusahaan Anda telah jalani, yaitu PT Dharma Pratama Sejati. Jadi bisa lanjutkan tadi poinnya. Awalnya sebelum membangun PT Dharma Pratama Sejati, Anda sudah bekerja di perusahaan lain sebagai marketing manager. Namun apa yang memotivasi Anda untuk memulai bisnis sendiri? Silakan lanjutkan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, salah satu motivasi saya untuk berkreasi, berusaha itu dasarnya seperti ini. Awalnya saya dipercaya untuk mengelola, mengkoordinir kegiatan dealer-dealer di seluruh Indonesia, di mana dealer itu diwajibkan memberi laporan untuk penjualan dari alokasi mobil yang akan dijual. Nah, satu saat ya mungkin ini jadi satu pelajaran bahwa segala sesuatu itu tidak akan berjalan mulus. Satu saat saya berhenti dari perusahaan yang besar tersebut dan kerja di perusahaan yang katakanlah kelasnya itu kelas provinsi. Nah, saya sudah terbiasa dengan pekerjaan menyeluruh untuk mengkoordinir dalam skala yang lebih besar seluruh Indonesia. Nah, ini motivasi saya untuk berkarya, berusaha dalam lingkup yang besar. Salah satunya adalah berusaha membuat perusahaan sendiri. Ya, dengan dasar pengalaman saya bekerja kurang lebih 9 tahun, di mana selama 9 tahun tersebut saya mempunyai banyak koneksi teman-teman atau katakanlah link untuk membuat satu usaha. Alhasil, alhamdulillah, saya dengan perusahaan yang saya bentuk pada tahun 1981 tersebut dapat berjalan cukup bagus. Awalnya segala sesuatu itu mulai dari nol. Jadi cukup lama untuk membina satu usaha supaya berjalan dengan lebih bagus. Nah, dalam perjalanannya PT Dharma Pratama Sejati yang dibentuk tahun 1981 tersebut dalam waktu kurun 3 tahun sudah alhamdulillah menjadi satu perusahaan yang cukup besar untuk skala di Indonesia pada saat itu, di mana klien-klien PT Dharma Pratama Sejati itu umumnya PT Dharma Pratama Sejati bergerak di bidang oil and gas. Nah, umumnya perusahaan-perusahaan tersebut berhubungan dengan perusahaan-perusahaan internasional dari Amerika, dari Prancis, dari Jepang bahkan. Nah, dalam hal menyediakan kebutuhan peralatan maintenance untuk fasilitas offshore dan onshore. Setelah berkiprah cukup lama, ada satu opportunity yang saya lihat bahwa untuk membesarkan satu usaha itu harus menghandle satu pekerjaan dengan perusahaan internasional. Alhasil, mulai tahun 1984, Dharma Pratama Sejati ditunjuk sebagai katakanlah kerjasama dengan satu perusahaan besar Jepang untuk membuat kilang LNG di Indonesia. Kilang LNG yang pertama di Indonesia itu adalah di Bontang, dan dalam waktu kurun 30 tahun adalah salah satu kilang LNG yang ekspor LNG ke seluruh dunia. Jadi Indonesia adalah ekspor LNG pertama di dunia selain Amerika, ya, selama 30 tahun tersebut. Jadi selama kurun waktu sekian
dari 1981 sampai 1998, Dharma Pratama mendapatkan atau berhasil memperoleh mempekerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sampai saat ini tetap berlangsung, seperti kilang Cilacap. Dharma Pratama ikut kontribusi untuk membangun konstruksi di kilang Cilacap sampai saat sekarang masih beroperasi. Kemudian kilang yang terbaru di Indonesia yaitu di Indramayu pada waktu tahun 19 itu kilang yang terbaru di Indonesia. Dharma Pratama Sejati juga ikut berkiprah di sana. Setelah itu pengembangan LNG di Arun di Sumatera Utara. Dharma Pratama Sejati atau DPS ikut membangun bersama-sama perusahaan-perusahaan Jepang untuk kegiatan konstruksi di kilang Arun. Yang lagi Dharma atau DPS partisipasi untuk membangun kilang LNG di Bintuni, Papua, di mana kilang LNG ini adalah milik British Petroleum yang sudah beroperasi sampai saat ini. Pada tahun 1986, tingkat kepercayaan perusahaan Jepang kepada perusahaan-perusahaan Indonesia, salah satunya DPS, itu membuahkan hasil, di mana bisa ikut serta dalam pembangunan kilang LNG pertama di Timur Tengah, yaitu di Qatar. DPS selama kurang lebih 9 tahun berturut-turut dapat pekerjaan di sana. Kemudian pada tahun 1998 atau kurang lebih tahun 1999, DPS juga ikut serta dalam pembangunan kilang LNG pertama di Sakhalin, Rusia. Nah, ini satu hal yang menarik di Sakhalin. Kalau di tempat-tempat Timur Tengah adalah panas yang menyengat sampai 55 derajat. Nah, kalau di Sakhalin dengan suhu terendah bisa sampai 28 derajat Celcius. Itulah satu karya dari Dharma Pratama Sejati dalam hal menggalang pekerjaan-pekerjaan. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, Dharma Pratama Sejati atau DPS membantu memberikan kesempatan pada tenaga kerja muda di Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Ini salah satu hasil yang cukup membanggakan untuk kegiatan DPS. Dalam hal dalam hal pandemi ini, selain bukan hanya DPS saja yang mengalami drop usaha secara keseluruhan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kegiatan tersebut sangat berdampak terhadap operasi maupun kelangsungan usaha Dharma Pratama. Tapi alhamdulillah, dengan pengalaman yang sudah sekian puluh tahun tersebut, mudah-mudahan DPS dapat berkiprah dalam bidang yang sama atau berkontribusi untuk mengembangkan usaha-usaha atau diversifikasi di bidang yang lain. Amin. Sementara itu. Jadi, saya tanyain aja ya pertanyaannya. Ya. Bapak. Jadi pastinya sebagai pengusaha itu banyak rintangan yang harus dihadapi ya. Jadi menurut Bapak sendiri, apa sih kendala-kendala yang dihadapi Bapak sesuai pengalaman yang Bapak alami? Halo.
Nah, halo. Halo, apa kedengeran? Halo, halo. Ya, Udah kedengeran? lanjut. Gimana tadi pertanyaannya? Ya. Kan pastinya sebagai pengusaha itu banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi ya. Jadi untuk Bapak sendiri, apa sih kendala-kendala yang Bapak alami sesuai pengalaman Bapak sendiri? Lebih bagus jangan disebut kendala, tetapi motivasi apa yang kita harus lakukan setiap saat, ya. Jadi dalam berusaha tersebut ada beberapa hal yang kita harus bina atau lakukan. Yang nomor satu adalah komitmen pada diri sendiri, komitmen disiplin, komitmen dengan klien, menepati janji atau bekerja atau memberikan servis yang terbaik. Sebab dengan memberikan servis terbaik tersebut akan mendatangkan hasil jangka panjang, bukan jangka pendek saja, ya, komitmen tersebut. Kemudian dalam hal usaha kita harus mempunyai satu hubungan yang baik, bukan hanya dengan pihak klien atau customer, juga dengan lingkungan, dan juga yang penting adalah dengan perbankan. Sebab bank adalah satu stakeholder yang sangat membantu dalam pelaksanaan atau pengembangan usaha. Di samping pengetahuan kita, kemudian pembinaan hubungan dengan link yang sudah ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi motivasi tersebut kita harus create terus, tidak bisa berhenti, supaya kemungkinan akan jadi kendala itu minimal bisa dihindari, ya. Salah satunya itu. Tentunya banyak hal-hal lain yang harus dilakukan dalam hal berusaha. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya. Jika Anda mempunyai kata-kata untuk menginspirasi para pemuda yang ingin memulai bisnis sendiri, apa kata-kata tersebut? Jadi dalam hal ini ya mungkin satu yang memenuhi komitmen untuk diri sendiri maupun untuk kepada lingkungan. Jadi salah satu itulah yang moto yang mungkin yang bisa jadi landasan untuk berusaha, di samping ada kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, itu saja untuk sesi wawancara saya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Afandi sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara ini. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gold. Waalaikumsalam.